rilisan lagu genjer-genjer, kesannya konotasinya negatif ya. Tapi sebetulnya kan si lagunya sendiri kan enggak ya. Ntar sana dulu gitu kalau ada orang. Anjing kayak ngusir kucing anjing. Iya. Sehari paling kuat ngupload 7-8 artikel. 7-8 album. Ya itu aja dari bagi itu kapan kelarnya tahu. Gue juga nggak tahu tuh kelarnya kapan. Bukan. Dulu gue pas sunat begini nih lagunya, datang ke rumah tendaan. Dapat PS. Halo Evorian, ketemu lagi sama gue Raihan di Tongkrongan. Seperti biasa, lagi dan lagi, again and again, gue sendirian, nggak ada teman lagi. Emang udah pada sibuk, kelihatan gue dong yang pengangguran di sini ya. Jadi gue paling sering ngambil job. Tapi tenang aja hari ini karena gue happy banget. Akhirnya gue kesampaian untuk datang ke Tongkrongan, salah satu apa ya bisa dibilang kalau teman-teman nganggap musik itu cuman ngeband doang, cuman rekaman doang, cuman nyanyi doang. Ternyata ada salah satu anak-anak yang mengurusi pengarsipan musik-musik Indonesia dari tahun dulu banget. Dan siapa lagi kalau bukan Irama Nusantara. Jadi gue bakal main ke kantornya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak dari Irama Nusantara. Let's go! Oke, Forian, sekarang senang sekali gue sudah ada di dalam kantor Irama Nusantara. Akhirnya gue kesampean main juga ke sini setelah sekian lama. Banyak banget gue kepo soal Irama Nusantara. Terima kasih Mas. Sama-sama Sudah loh. diajak mampir ke dalam sini nih, seru sekali. Seneng loh banyak yang mampir. Oh iya, karena sehari-hari sepi ya. Biasanya sepi. Tapi sehari-hari sepi Mas. Sehari-hari berapa orang biasa yang datang? Yang full time sih sebenarnya cuman berlima, lu bayangin ya. Cuman berlima gitu. Cuman sebenarnya banyak teman-teman freelance yang bantuin arsip-arsip digital. Cuman sehari-hari sih cuman berlima. Dan itu pun kita tetap pakai kebijakan 32 ya, WFO WFA-nya. Jadi jadi emang tetap ya nggak akan terlalu banyak di kantor kalau sehari-hari. Oke. Gue lupa kenalin teman-teman. Oh iya. Di sini nama siapa? Boleh kenalin dulu? Koben, nama saya Koben, saya operation manager di Irama Nusantara. Koben sama Mas? Saya sebagai database master. Yoi, database master, gokil. Bagus sekali ya, jabatannya sangat bagus tuh profesinya. Tapi gue sebenarnya banyak banget mau nanya-nanya soal Irama Nusantara karena gue hanya pendengar kan Mas ya. Gue pendengar musik Indonesia, terutama mungkin bokap gue pada masa itu, pada masa-masanya Chrisye dan segala macamnya, bokap gue. Jadi gue hanya sebagai penikmat saja, gitu kan. Jadi ketika gue tahu ada Irama Nusantara yang sebuah apa ya, yayasan sampai sekarang ya? Yayasan, bentuknya yayasan non profit ya. Tapi dari awal udah yayasan? Dari awal terbentuk yayasan. Memang yayasan? Resmi terbentuk ya, nama yayasan. Walaupun sebelumnya sempat founder-founders ini kan bikin ya lebih ke komunitas saja. Sampai era resmi di tahun berapa tuh Mas? 2013 kalau secara akta gitu. 2013. Jadi udah jalan 11 ya sekarang. 11 tahun. 11 tahun mengarsipkan musik-musik Indonesia. Gokil. Wah, perjuangannya. Nanti kita akan bahas. Tapi gue jujur tertarik banget karena jarang sekali Mas mungkin di Indonesia hanya Irama Nusantara. Sebagai yayasan yang mengarsipkan musik-musik Indonesia. Banyak teman-teman kita di kota-kota lain gitu yang melakukan hal yang sama ya, digitasi musik gitu ya. Cuman memang yang skopnya se-Nusantara se-Indonesia setahu gue sih baru Irama Nusantara. Yang lain tuh biasanya skopnya daerah tertentu atau era tertentu atau genre tertentu gitu. Yang Melayu doang. Biasanya ya. Kalau Irama Nusantara mencakup semuanya. Semua rilisan musik yang diproduksi di Indonesia kita coba arsipin digitalisasi. Nah mungkin buat teman-teman Evorian juga nggak tahu ya, masih belum tahu juga penggagasnya siapa Mas awal-awal? Ada 7 founders sih di awal tuh sebenarnya. Jadi si founder-founders ini dari berbagai daerah, banyak Jakarta, Bandung. Kebetulan waktu itu pada kuliah di Bandung. Berarti berangkatnya bukan dari Jakarta? Berangkatnya bukan dari Jakarta? Bukan. Pada kuliah di Bandung, atmosfer Bandung gitu ya yang nongkrong, ngobrol. Si founder-founders ini ada David Harigan, ada Mas Alvin ada Alvin Yunata ya, Harapan Jaya, Bla, Christoporus, Toma Avianda, ada Dian Ono ini yang sekarang jadi ketua yayasan.
Siapa lagi yang belum disebut? Norman, Ilyas, sama satu lagi Mayumi, 7. Oke. Jadi pada kuliah di Bandung, yang backgroundnya ada yang kolektor, ada yang musisi aktif kan, ada yang cuma pendengar penikmat juga, cuman concern resah karena dulu mereka tuh pengen nyari tahu informasi tentang musik Indonesia. Iya, susah banget, zaman dulu belum internet juga belum terlalu ini betul. Susah banget gitu. Jadi mereka mulai akhirnya dari koleksi masing-masing dulu deh nah, berkembang lah akhirnya gitu. Oh, awalnya justru ngumpulin koleksi masing-masing. Dari masing-masing. Oke. Dari masing-masing. Tahun berapa tuh Mas berarti awal-awal waktu itu? Sebelum jadi yayasan berarti ya? Sebelum jadi yayasan dari 2010-an ya kali ya, 11-an. Sempat bikin radio kentang juga ya? Betul. Tentang radio ya. Tentang radio, betul. Jadi sebenarnya embrionya itu dari embrionya sebenarnya kan dari zaman mereka ketemu di Bandung, di kampus. Itu awalnya banget namanya belum Irama Nusantara tuh, awalnya Indonesia Jumawa namanya. Iya. Gue pernah dengar itu. Iya kan, udah pernah dengar tuh. Nah, cuma mungkin seiring berjalannya waktu konotasinya kurang bagus tuh ya, Jumawa. Ganti deh, iya. Indonesia sombong banget gitu. Iya. Ganti kali yang lebih inklusif gitu. Dan emang tujuan utamanya kan itu, pengen menyebarkan informasi ini sejauh mungkin dan seluas mungkin gitu. Jadi kayak pengen mendobrak tembok-tembok yang selama ini kolektor nyimpan buat sendiri. Iya, itu dia piringan hitam kaset kayak ini gue doang yang tahu nih, bodoh amat orang nggak tau gitu. Nah itu pengen kita mencoba melawan arus itu. Dan tapi pada saat itu kan 2010 berarti internet belum secanggih sekarang Kang ya? Belum segila sekarang lo nge-search masih susah. Nah pada saat itu platformnya di mana justru? Udah website bentuknya? Sudah website. Sebenarnya awalnya masih beta lah, awal-awal beta Irama Nusantara beta version itu dicoba dengan beberapa data aja dulu yang ya karena domain segala kan belum tinggi, belum mampu buat membayar domain yang besar gitu. Tapi memang orang juga ngakses internet ya. Iya, dan tapi memang visinya udah ke situ sebenarnya. Jadi dari awal tuh gimana cara tadi yang membongkar tembok-tembok itu dengan ya punya website dulu kita. Memang visinya udah ke situ sih. Seiringnya kan awalnya kan berangkat dari koleksi sendiri ya. Ya seiring berjalannya waktu, radio namanya juga kalau lagunya itu doang kan. Top 40 boring juga gitu ya. Dan karena memang kita juga aktif nyari koleksi lain, kita deket sama pedagang terutama tuh. Pedagang musik. Karena akhirnya kita dapat sumber-sumber rilisan baru nih. Oh ini nih kita belum ada nih, ini kita belum punya. Berawal dari situ. Nah, tapi kan konsekuensinya semakin banyak data yang kita punya, semakin kapasitas yang kita butuhin semakin gede gitu. Betul. Mulai itu akhirnya kepikiran kita harus punya duit sih ya. Harus galang dana yang gimana caranya biar bisa makin besar, ini makin proper gitu ya. Barulah di situ Dian dulu, Mbak Dian sama Norman terutama yang sangat ngotot. Ini harus dilegalin nih kegiatan kita tuh. Dibikinlah bentuk yayasan itu. Pada tahun 2013. 2013. Oh gitu. Ternyata kalau ngomongin soal susahnya pasti susah Kang ya ngebangun ini dari awal. Tapi kan apa ya, secara bidang pengarsipan tuh kan jarang banget orang minat. Ngapain ya kalau orang awam pasti kayak membosankan gitu Kang ya, kayak lu mengarsipkan. Nah, kalau susahnya apa? Serunya apa Kang? Dari pengarsipan musisi-musisi dari tahun jebot tuh. Serunya ini kerjaan kita tuh kayak Indiana Jones ya. Beneran kita ke daerah-daerah, ke belusukan ke toko kaset terpencil, pedagang yang nyari rilisan. Wah, ini nih kita belum punya nih. Anjir, gila banget kan ya. Nyari-nyari kayak gitunya. Terus dari situ juga kan kita akhirnya dapat banyak informasi ya. Yang akhirnya kalau gue dengerin nih ya namanya musik ya. Gue juga dulu sebagai mantan musisi lah ya. Sempat aktif jadi musisi. Gue ngerasain betul kalau gue bikin lagu pasti temanya sesuai dengan sosialita masyarakat pada saat itu, zaman itu. Kalau lu coba dengerin lagu di Irama Nusantara atau di mana gitu yang per dekade aja tahun Indonesia, ada kerasa vibe-nya beda. Ada di era tertentu tuh ngasih vibe tertentu, bisa nyeritain sejarah tertentu gitu. Jadi
kita bisa tahu sejarah bangsa ini. Iya. Salah satunya lewat lagu gitu. Itu keren juga gitu. Mencari harta karun lewat lagu. Mencari harta karun lewat lagu, benar. Itulah yang sangat menyenangkan dalam pekerjaan ini. Itu salah satunya. Terus ketemu orang baru sih ya, yang pasti sih. Tapi dari sekian banyak Irama Nusantara sudah mengarsipkan lagu-lagu ya. Sekarang udah berapa tercatat di website Irama Nusantara? Yang udah memang diupload ke website 6.000-an, 6.300 sih. Ya? Rilisan. Album tuh ya? Bukan lagu ya, album, 6.000 album. Lagunya udah puluhan ribu, 50-an ribu deh. Itu yang ke-upload. Itu ke-upload, yang belum ya kalau total di-upload semua mungkin jadi 10.000 gitu kali ya. 10.000 album. Anjing. Lumayan. Nah, PR lumayan. lu pernah gak nemu satu musisi yang anjing ada ternyata di Indonesia yang kayak gini ya? Nah, siapa kira-kira? Dari sekian banyak yang udah diarsipin. Siapa dulu? Lu dulu, dulu. Mas Rena coba. Yang kayak ini harta karun nih. Ternyata ada ya di Indonesia kayak gini ya. Ini siapa ya? Impress kali ada ya nama band. Impress 80-an tuh ada. Itu kayaknya pas tahu sebenarnya yang bikin lumayan kagum background story-nya gitu si Impress ini kenapa ada gitu. Jadi dia cuma ada satu album di tahun 1980. Musiknya folk aja, balada sebenarnya. Cuma background story ternyata kenapa dia cuma bisa jadi sealbum karena dia sempat diminta turun, albumnya nggak boleh diperjualbelikan lagi sama pemerintah karena di tahun itu ada lagu-lagu yang sensitif lah gitu sama rezime pada masa itu gitu. Itu background story yang gelap itulah ya. Iya, yang kayak gitu-gitunya sih sebenarnya yang seru. Terus ternyata salah satu personilnya tuh omnya David. Jadi istrinya David Tarigan itu omnya salah satu personilnya dan pas David ketemu pernah ya nyari ngulik informasi ya memang bener gitu emang wah gila juga nih band ada juga Impress. Iya pakai N. Instruksi presiden kepanjangan. Judul albumnya aja ngeri sebenarnya Eloy Lama Sabaktani itu diambil dari ini kan Alkitab ya. Iya gitulah. Lu googling aja ntar juga tahu artinya tuh. Coba gua cari. Lalu kan siapa? Yang menurut lu harta karun? Oh banyak sih, cuman yang sebenarnya lebih ke balik lagi yang justru jadi bikin lebih menarik itu adalah background history di belakangnya gitu. Yang gue setelah terjun di Irama Nusantara jadi tahu ternyata dulu instansi-instansi pemerintah tuh punya band jagoan masing-masing, band binaan ya namanya ya. PLN punya. PLN ada Elektrika. Anjing. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya ini historik ini kan Pertamina. Ya itu angkatan ya. Pasti punya masing-masing. Itu seru dengan corak warna masing-masing. Terus emang yang salah satu yang apa ya? Eksotis kali ya. Si kita nemu akhirnya lisan lagu Genjer-Genjer yang ada yang memang kesannya konotasinya negatif ya. Tapi sebetulnya kan si lagunya sendiri kan enggak ya. Cuman penggunaannya dulu disalahgunakan. Di pihak-pihak tertentu ya. Evorian ternyata gue ada yang menarik juga di kantor Irama Nusantara ya. Di saat semua anak-anak mahasiswa untuk magang tuh pengen di agency, pengennya di dunia kreatif, digital corporate segala macam. Ternyata masih ada yang tertarik untuk join ke Yayasan Pengarsipan Musik Indonesia. Ada anak magang, siapa namanya? Boleh kenalin ke teman-teman? Halo, kenalin nama aku Luna. Aku dari LSPR Communication and Business Institute. Gue pikir anak isi loh. Aku sekarang jurusannya sebagai Marketing Communication. Kenapa kalau misalnya ditanya kenapa mau magang di Irama Nusantara, waktu itu tuh tertarik sebenarnya karena ngelihat dan datang ke eventnya yang 1 dekade. Ya. Terus kayak menurut aku event itu kayaknya kok keren banget ya gitu. Ada pameran, festival musik ya waktu itu ya. Iya, festival musik dan itu menurut aku keren banget aja sih dan aku penasaran gitu kayak pengen lihat gitu lebih dalam kalau misalkan Irama Nusantara ini bikin pameran ini tuh prosesnya tuh kayak gimana sih? Iya, belakang layarnya kayak gimana gitu. Nah,
Mungkin kalau sebagai anak marketing communication, banyak teman-teman aku yang kerjanya mungkin di corporate, brand, agensi gitu kan. Sebenarnya ini aku lumayan apa ya? Ini Beda banget dari yang ya. lain lah Iya ya. beda dari Iya. yang lain gitu. Tapi karena kebetulan aku ada rasa penasaran juga gitu dan pengen pengen cobain aja sih gitu. Hal yang baru. Tapi lo sendiri tertarik sama musik-musik Indonesia? Udah pasti lah Tertarik, ya. cuma sebenarnya aku juga nggak terlalu terbuka nih sama musik-musik yang dulu-dulu gitu. Oke. Nah harapannya bisa masuk ke sini, ya bisa tahu juga gitu, bisa ikut tahu gitu. Oke. Apakah pada akhirnya harapannya tercapai setelah masuk sini? Aku di sini baru masuk, ini minggu Oh, baru masuk, kedua, Kang? iya minggu kedua juga gitu. Jadi Oke. ya harapannya sih ke depannya bisa ini ya, bisa mengetahui tapi gimana. ini kan berarti kan anak magang ini kan mewakili Gen Z zaman sekarang lah ya kan ya. Kayak lo bukan ya? Iya, kayak gue gini kan. Tapi lu sebagai orang yang memang udah lama bekerja di bidang ini ngelihat semangat Gen Z kayak sekarang yang masih pengen tahu atau curious penasaran soal musik-musik Indo lama tuh kayak gimana Kang perasaan lu? Nah, sebenarnya emang masih minoritas ya. Betul. Cuman si anomali ini mulai kelihatan tuh terutama sejak waktu 2017 tuh kita ditunjuk sama Backcraft, dulu masih ada Backcraft. Jadi semacam steering committee-nya campaign Hello Dangdut, masarin dangdut ke dunia internasional, pengennya kayak K-pop lah ya. Gitu. Cuman sayangnya Backcraft-nya keburu bubar, jadi nggak tahu deh, belum tahu kayak gimana gitu. Cuman dari pengalaman itu, kita ya bikin event kan, aktivasi, tap in sini, tap in sana, tap in sini. Gue lihat banget, beda banget di zaman gua orang lihat dangdut sama anak-anak sekarang lihat dangdut. Apa bedanya? Udah umum banget akan lihat dangdut sebagai musik kampungan. Oke. Gitu, akan dihindari. Cuman pas ke festival-festival kemarin ada Hello Dangdut kayak gitu macam, si anak-anak muda ini seneng banget mereka dengerin musik dangdut, joget-joget yang warna-warnanya juga di vibe-nya kalau di mata mereka lucu banget gitu ya. Banget. Bahkan ada pakai merchandise kan. Dan gak malu mereka kan. Terus emang nggak janjian sih, cuman si pemerintah juga coba naikin dangdut dulu lewat siapa? Terus Ai Ting Ting ya. Jadi si kesan musik kampungan itu udah hilang. Gue lihat. Jadi emang makin sini cukup berhasil lah ya. Jadi emang makin sini makin banyak apa ya? Sebenarnya bener balik lagi tadi kata lu nggak tahu karena memang nggak dibukain aja, nggak tahu mesti nyari kemana kan. Kalau aksesnya ada, pada seneng, banyak yang balik lagi denger. Si salah satu tagline kita adalah lagu baru dari masa lalu. Lagunya dari dulu, tapi karena baru denger jadi kayak lagu baru ya. Itu kayaknya yang gua rasa, yang kalau gua ngobrol sama anak-anak Gen Z sekarang itu yang ini keren nih, ini lagu baru nih. Enggak, itu lagu lama sebetulnya. Itu yang bikin gua seneng gitu. Ya, teman-teman gua Gen Z dan milenial akhir-akhir tuh kan. Kita tuh kadang gua lumayan bingung, gue nanya ke lu, kenapa mereka tuh lebih tahu musisi luar? Kayak misalkan mereka tahu banyak lagu Beatles tapi nggak tahu banyak tahu lagu Plus Plus. Kayak gitu-gitu lah, sesimpel itu. Kenapa Kang menurut lu? Ya itu balik lagi. Gua akhirnya awalnya gua pikir karena ada sih memang ada unsur dulu kita sempat apa ya, ke doktrin sama westernisasi ya. Gua dulu zaman muda ngeband tahun 90-an di Bandung apalagi gitu ya. Kiblatnya pasti ke barat. Ada unsur itu. Tapi setelah dipikir-pikir juga, ya balik lagi tadi, bukannya nggak suka, nggak tahu aja, karena nggak punya akses. Balik lagi obrolan kita tadi ya, pengarsipannya jelek kan ya. Itu dia. Sebenarnya kalau tahu, mulai kerasa nih sekarang nih anak-anak muda mulai balik lagi nyari kaset zaman dulu. Si skena apa? DJing piringan hitam, musik-musik Indonesia zaman dulu mulai marak lagi gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, bukan karena nggak mau, tapi nggak tahu mesti kemana nyarinya gitu. Makanya salah satu upaya kita itu sih, aksesnya dibuka buat semua gratis. Sama, gue mau ngomongin satu lagi soal aktivasi offline anak-anak Irama Nusantara yang rutin sekarang di mana biasanya, Mas? Aktivasi offline. Ini gue cerita dulu kali ya, biar orang paham. Si Irama Nusantara ini sebenarnya ada 2 kegiatan gede yang kita lakuin ya. Yang jadi basic banget itu adalah ngarsipin digital, penyelamatkan pelestarian arsip itu satu.
Cuman kita juga sadar kalau si arsip cuman disimpan, betul, nggak jadi apa-apa juga gitu ya. Makanya ada kegiatan kedua yang sebenarnya sekunder, tapi nggak kalah penting juga, adalah pemanfaatan arsip. Si arsip ini harus dimanfaatin, bentuknya bisa macam-macam, bisa jadi buku, film, event gitu ya, reissue bisa gitu ya. Makanya dalam rangka pemanfaatan arsip ini kita bikin berbagai kegiatan aktivasi ya, terutama di luar. Nah, salah satunya yang sekarang sedang dijalanin adalah di Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional kita ada ruang, sebenarnya kalau dibilang ruang pamer ruang bisa dengar. Ya, ruang tamu yang fungsinya juga sebagai ruang pamer. Ruang diskusi juga bisa. Ada ruang irama di Museum Kebangkitan Nasional yang itu permanen. Nah, selain itu juga ada kita bikin pameran temporernya nih. Temanya ganti-ganti nih. Kita sempat ngadain tema pameran arsip Biang Kerok Benyamin di 2 Juni sampai 14 Juli kemarin ya. Beres. Nah, sekarang kita punya rencana ngadain pameran yang mirip-mirip bentukannya gitu ya, di Museum Kebangkitan Nasional juga, tapi temanya adalah Irama Lenso. Kebetulan kita ada yang internship dari Malaysia ke Irama Nusantara, penelitiannya tentang Irama Lenso. Si outputnya kita dorong aja, yaudah bikin pameran aja sekalian gitu. Oke, dia mau. Tapi buat teman-teman Evorian mungkin bingung ya proses digitalisasi yang terjadi di dalam Irama Nusantara itu seperti apa. Nah, mungkin gua akan mempraktekkan biar teman-teman Evorian juga tahu. Lu yang praktek? Sama Mas Reno. Dibantuin Mas Reno. Gua bakal ngeliat Mas Reno gimana caranya. Jadi kita bakal di mana nih, Mas? Sini. Oh, dekat. Ya udah, let's go. Oke, Evorian sekarang sudah di apa nih ya? Stationnya Reno lah. Kita bakal mencoba mendigitalisasi. Tadinya mau vinyl, cuma ternyata kayaknya kenapa ya? Kenapa nggak jadi? Kabelnya putus, gigit tikus. Digigit tikus kabelnya. Digigit tikus, cuman jadi kita pakai kaset pita aja nggak apa. Kita akan coba. Ya kita jadi apa aja? Dijelasin dulu Ren. Alat tempur lo apa aja di sini nih? Alat tempur ini nih yang udah kelihatan gede-gede. Ini biasa buat ngerekam dari piringan hitam. Turntable. Kanebo. Buat ngelap. Piringan hitam yang kotor. Ini juga buat ngelap ya? Ini alkohol enggak, ini sih kemarin kan Covid, alkohol. Oh, pakai semprotan burung. Pakai semprotan burung. Enggak apa-apa ya. Terus kaset kosong pasti ya itu ya? Itu kosong? Enggak, kalau ini enggak ada isinya. Oh, itu ada isinya. Kaset-kaset kiriman lah. Dari macam-macam sih, ini ada yang rilisan emang musik, ada yang ada aja ngirim-ngirim random gitu ada ya? Ada banyak ya, nggak random sih, kita suka buka di medsos, terus yang punya ini boleh ngirim? Iya gitu, yang punya apa rilisan punya buyut lo kayak orang tua lo. Tapi Irama Nusantara pernah beli nggak? Pernah, kalau yang urgent banget, kalau yang emang kita ngelihat ini nggak pernah ditemukan lagi nih harus beli. Contoh apa? Apa dulu plat ada tuh plat yang 7 inch gitu. Berapa kalau gitu kayak gitu ya, biasa variatif gitu mah. Gelap harganya sebenarnya. Gelap ya. Karena kan nggak ada marketnya juga ya. Iya benar. Terus ini apa nih? Ini tape deck buat tape lah ya. Dua-duanya sama itu. Sama aja ini sama-sama. Beda seri doang. Oke, ini beda seri. Ini amplinya preamp sebenarnya ini. Preamp. Jadi jalurnya tuh ini dulu deh. Alat dulu deh ya. Nah, ini alat nih. Preamp, ini sound card-nya. Nah, ini sound card-nya. Ntar diterima sinyalnya di sini di PC di Logic Pro software pakai Logic Pro. Jadi jalurnya sebenarnya dari si piringan turntable atau tape ini turun ke sini, turun ke preamp. Dari preamp diterima sinyalnya di sound card, masuk ke sini. Iya, betul. Gitu. Alur. Lu seminggu berapa kali bisa ngerjain recording kayak gini? Sehari kali ya, hitungannya sehari paling 4-5. Udah maksimal tuh? Rilisan, iya, satu aja kan bisa 80 menit. 80 menit ya satunya aja. Sehari 4. Pekerjaan berarti sehari cuma gini doang ya? Recording? Recording sembari, nah jadi karena ini kan bisa ditinggal sebenarnya kan. Oh iya benar. Lo ngerekam, lo udah record di sini, terus tinggal gua ngupload sembari dia. Oh, lo juga upload? Iya, upload data gitu. Jadi nggak gabut-gabut banget lah. Jadi kalau ini gabut banget kan. Terus coba itu kasetnya bingung. Kasetnya itu. Lebaran. Kita pakai ini. Ini kosong masih dalamnya? Enggak, itu emang. Oh, ini ada juga. Ini dikirim juga? Itu
dari mana ya? Oslan Ada Hussein siapa? kiriman. Oslan Hussein, dulu? orang Minang iya. 60-an lah aktifnya di sini. Nah, ini juga kita sama anak magang sama Luna. Jadi biar Luna juga tahu, jadi nggak ngerjain partnership doang gitu kan. Terus lu kan depan lu kan gudang lote ya, ya, kagak masalah untuk kalau recording. Lumayan tuh kadang-kadang pas. Jadi Masalah bener-bener depan-depanan nih kan kalau lihat loading gudang dock. lote. Iya. Jadi kan dia tiap ngerekam ada noise dari Iya, kaset, dari piringan hitam. Tuh kadang nyaru tuh, ini suaranya dari mana gitu. Kadang Selamat datang. lagi buka rolling door itu yang anjing. Ngulang lagi kalau kayak gitu. Mau nggak mau? Apa gimana? Untungnya nggak masuk sih ke sini. Oh, Cuma dia sebenarnya ya ganggu ini aja. Kadang bikin nyaru gitu. Iya. Dia sebenarnya lebih ganggu tuh kalau getaran, apalagi yang turntable ya. Ini kan kita di lantai atas, lantai 3, terus si apa nih namanya? Raknya nggak gitu rigid gitu. Jadi kalau kayak orang lewat, ntar getar gitu masuk greg anjing. Ntar sana dulu gitu kalau ada orang. Anjing kayak ngusir kucing anjing. Iya. Kadang gitu deh. Jadi harus ya gitu hati-hati gitu kadang. Nah sekarang kita pengen ngerekam apa Ren? Ini aja kali ngetes ya. Ini adalah, ini buat ini kan, buat pitanya kan? Iya, buat. Nih coba. Nggak bisa Ren, lu juga coba ajarin gue. Yang gini doang. Tuh, kita mau kemana kan? Ini kan pitanya lagi di sini. Berarti di side A dia. Berarti sebelum mulai ngerekam ini dulu. Oke. Kita mau ngerekam side yang mana gitu. Kita harus pentokin dulu pitanya. Misalnya mau ke A nih. Ini kita putar aja gini udah satu. Set. Mentoknya ntar mentok sendiri? Mentok sendiri tuh udah nggak bisa. Oh, udah mentok tuh. Ini kalau lu paksa ya jebol. putus, iya. Udah ini side A berarti. Kalau side B tinggal dibalik. Dibalik begini. B. Oke. Jadi kita mulai dari A dulu. Ini. Ini ada perbedaan kesulitan nggak antara dua ini? Apa sama aja? Ini lebih tua yang lebih, aja sih. Ini lebih tua, ini lebih baru. Maksudnya serinya lebih baru lah ya. Serinya gua nggak tahu, cuma gua beli ini lebih duluan gitu. Oh, oke. Serinya sih kayaknya emang itu lebih mudah sih soalnya ada CD nih. Dia bisa ada CD-nya. Iya. Oh, bisa buat CD. Kalau ini nggak ada. Tapi CD lu nggak ini ya? CD kan udah digital, ya. Sebenarnya gampang ngeripnya kan. Iya. Jadi belakangan lah. Tapi butuh juga nanti. Oke. Let's go. Coba ya. Ini biasanya di adjust dulu sih, coba review dulu gitu, dengerin dikit. Lu apa gue nih? Lu aja dong, terus gue kan nggak tahu mana bener mana salah. Kalau gue ntar berantakan. Ini lu yang nggak bakal lo dapet di kantor-kantor SCBD, nggak mungkin ada gini, nggak mungkin. Nah, ini kan udah muncul di. Oh, itu udah kebaca tuh ya? Meterannya ya udah masuk. Iya. Ini biasanya cuma gue adjust kiri kanannya biar balance aja sih. Itu. Ini kan kiri kanan nih ada 2 sebenarnya kan. Ini kiri kanan nih. Itu udah balance belum dong? Belum mulai banget lagunya, bentar. Ya, kurang-kurang dikit lah. Ya seenggaknya nggak pincang banget gitu. Oke. Kalau udah biasanya dibalikin lagi. Terus dibalikin lagi kan tadi udah mulai. Ya kan? Balikin lagi ke A. Set. Gue jujur gue akuin gue dongok gini-gini. Nah, udah balik lagi ke A. Lagi. Udah record di sini. Di play. Berarti buat teman-teman Euphoria recordnya tergantung durasi lagunya kan ya berarti ya? Iya, real tergantung time. Durasi tracksnya ya? Iya. Iya. Kalau Terus ini bisa lu preview juga kalau lagi record gini? Bisa. Oh, coba dong. Anjing kayak nunggu buka puasa kan? Ya judulnya udah Selamat Hari Lebaran. Ya iya dong. Gitu Di tuh. sini ada Sule. Lebih lama ngerjain kaset pita atau piringan hitam? Tergantung. Sama-sama tergantung ya? Iya, tergantung durasi aja. Kayak ada piringan hitam, tapi sebenarnya ada batasnya sih. Kayak pita kan sebenarnya ada tipe-tipenya C60, 45, 90. Iya. Itu kan durasi tuh. 45 menit, Iya, 60 menit. Kalau piringan hitam sebenarnya lebih terbatas lagi, dia cuma kuat berapa paling maksimal 40 menit satu side. Oh, Pak, cuma maksimal 40 menit? Ikan mediumnya segitu doang kan, 12 inch tuh. 12 inch paling mentok 30 lebih lah, hampir 40. Bolak-balik kayak berapa, Pak? Nah, ini juga kiriman nih, Ren ya? Kiriman, ini baru banget nih. Anjing.
pidato pembukaan KAA 1955 Soekarno. Kenapa kita nggak ngerekam ini aja, Ren? Tuh, boleh. nih lu lihat. Boleh juga kalau lu mau. Kondisi lumayan jelas, kepenggal mulai dari dynamic summertime. Detail nih. Jadi kita selain banyak kiriman dari masyarakat gitu, kalau masyarakat kan rata-rata koleksi musik populer. Iya. Udah mulai asik kan? Iya. Ya Habibi. Kadang-kadang ada juga dari instansi kayak gini. Tuh. Ini juga gue baru pernah lihat. Jadi buat teman-teman yang punya pidato Ahmad Dahlan bisa kirim ke Irama Nusantara. Bisa. Kayak gini-gini juga lu digitalisasi sih berarti. Iya, karena ini titipan sebenarnya. Ini punya museum KA Bandung, minta Konferensi tolong. Asia Afrika, iya. Beberapa kali ada sih titipan instansi gitu. Buat teman-teman yang punya kaset-kaset jadul gitu-gitu juga bisa kirim ke sini. Gimana sih? Bisa DM aja. Kita kan emang buka di Instagram partisipasi publik. Ada link tree gitu. Ada, kita punya inilah apa form apa namanya Google Form gitu. Jadi orang ngisi lagunya. Gitu aja. Buka. Dulu gua pas sunat begini nih lagunya, datang ke rumah tendaan. Dapat PS. Iya. Terus ini udah nungguin aja. Besok kalau nungguin ini ngapain? Udah. Ngupload yang tadi, iya. Coba Jadi, simulasi ngupload. simulasi ya. Simulasi ngupload. Jadi kan kalau buat yang belum tahu, belum wifi. ini pakai LAN. Oh, Sorry. pakai LAN. Iya. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran kira-kira seperti apa website-nya, nah ini. Lo bisa nyari rilisan, label, artis, pustaka juga ada ya. Ya sembari nunggu tadi biar mengisi waktu kita ngupload biasanya. Jadi ngupload ke website ini gitu. Datanya tuh itu tadi yang tadi tuh front end-nya, bentuk depannya. Kalau back end-nya ini. Back end-nya si website Irama Nusantara. Nah, nih. Ini kan tadi depannya begini, ini belakangnya begini dapurnya. Tuh, yang udah publish tuh ditandain tuh ya, Udah bisa dilihat di depan lah gitu. Tapi yang lagi baru-baru di-upload rada-rada gimana gitu rilisannya, judulnya Cinto Barubah Banci. Cinto Barubah Banci. kayak Minang tuh. Biasanya 4.000 arsip itu kelar dalam, lu udah tahu udah rekaman belum? Kira-kira sehari targetnya paling upload berapa? sehari paling kuat ngupload 7-8 Artikel? 7-8 album enggak. Oke, 7-8 album. Iya, yang lama kan sebenarnya itu ngupload rilisan. Ya itu aja deh dibagi tuh kapan kelarnya tahu. Gue juga nggak tahu tuh kelarnya kapan. Sampai Luna S3 Iya. baru kelar. Karena lumayan sih ini ngupload perilisan ini ternyata Memakan waktu yang lumayan. satunya. Karena tiap kita bener-bener ngupload satu rilisan tuh seluruh info yang ada gitu ya. Nah, nih. Belum dilihat satu-satu ya. Ternyata kompleks ya, nggak segampang yang lu pikir Euforian ya. Euforian, itu dia keseruan kita main-main ke kantor Irama Nusantara hari ini Mas Ko kan Kang. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Sama lo. Makasih udah main di sini. Mas Kang, terima kasih banyak. Kabar. Halo, terima kasih banyak. Sudah mengizinkan kita main-main ke sini ngobrol-ngobrol. Tadi juga udah eksplorasi soal musik-musik zaman dulu, terus juga gue udah ngeliat gimana cara digitalisasi Rena tadi ya, yang ternyata tidak mudah. Yang kita pikir nguploadnya cuma upload doang, ternyata kompleks juga Ren ya. Banyak hal yang harus dipikirin. Jadi tahu banyak soal sudut pandang dari Kang tadi ya, sudut pandang musik, sudut pandang pengarsipan nasional gitu. Semoga kedepannya makin banyak lagi orang-orang yang buka mata soal pentingnya mengarsipkan barang-barang Kang ya. Amin. Terutama musik apapun itu ya, ternyata ya pada akhirnya apapun itu ya yang harus diarsipin. Ya, betul. Foto lah apapun itu. Ya. Semoga, dan terima kasih juga buat Euforian sudah nemenin jalan-jalan gue hari ini main-main ke kantor Irama Nusantara. Jangan lupa untuk saksiin program-program lain di Euforia. Ada gue nanya gue jawab, ada eksplorasi, dan ada tongkrongan bareng sama gue Raihan, dan ada Camuy, dan ada Nandika. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Explore to discover more. Euforia, explore aja.